Haleluya, shalom, 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 kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam Pray From Home dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kiranya ketika kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal, manusia membutuhkan komunikasi. Setiap manusia, setiap hari berkomunikasi. Bahkan sekarang kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam hal. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu bahwa salah satu cara berkomunikasi adalah berbicara. Berbicara dengan mulut dan lidah kita. Memang kita bisa berbicara dengan jempol kita, dengan jari jemari kita, lewat sosial media, lewat SMS yang mungkin hari-hari ini sudah mulai ditinggalkan orang karena hari-hari ini zamannya 5G. Sementara di beberapa tempat masih 3G. Di beberapa tempat sudah 4G dan beberapa tempat sudah mulai 5G. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadari, ada mitos, memang pernah disurvei, mungkin benar pada zaman itu, di tahun 90-an, bahwa wanita setiap hari berbicara 20.000 kata, sementara pria berbicara hanya 7.000 kata. Artinya, survei ini mengatakan bahwa wanita lebih cerewet daripada pria. Saudara, bagi saya itu mitos dan mulai bisa dipatahkan perkataan itu, survei itu, karena survei itu harus selalu up to date dengan zaman di mana disampaikan. Jadi, jangan buru-buru mengiyakan ketika ada orang berkata, setiap wanita, setiap hari rata-rata berkata-kata 20.000 kata, sementara pria hanya 7.000 kata. Iya, itu pernah ada survei, mungkin benar pada zaman itu, tapi pada zaman now tidak. Bahkan hari ini, para pria ada yang lebih cerewet daripada para wanita. Jadi, berbahagialah para wanita, Anda tidak selalu cerewet, tapi memang kadang-kadang wanita memang cerewet. Nah, saudara, kita akan masuk satu hal dari Amsal 21 ayat 23 sampai 24. Amsal 21 ayat 23 sampai 24. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Saudara, ada dua hal untuk menjaga perkataan kita. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita ini ditentukan oleh apa yang kita bicarakan? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka mengemakannya, ia akan memakan buahnya. Kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita bicarakan. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, dan kebenaran, maka kita akan menuai kebenaran. Tahukah saudara bahwa apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, yang kita takutkan dan cemaskan itu akan datang kepada kita. Contoh, saudara takut keluar rumah karena di luar rumah banyak virus. Maka saudara akan ketakutan sekalipun saudara tidak keluar rumah. Dan akhir-akhirnya ketika dari pandemi jadi endemi, saudara tetap tinggal dalam ketakutan. Karena ketakutan itu tidak beralasan. Mari, kita jangan tinggal dalam ketakutan. Boleh takut sesaat, itu normal, itu manusiawi. Namun tinggal dalam ketakutan, itulah sifat manusia yang dikuasai oleh keadaan. Keadaan
itu sementara, tetapi pembentukan karakter lewat tempaan masalah itu akan berlangsung kekal. Saudara, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Yang pertama tadi saya bicara tentang mengapa menjaga perkataan, yaitu kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita bicarakan. Kalau kita berbicara kebenaran, kita menuai kebenaran. Kalau kita berbicara ketakutan, kita menuai ketakutan. Kalau kita berbicara kecemasan, kita akan menuai kecemasan. Bahkan kalau kita berbicara hal-hal yang buruk akan datang kepada kita. Saudara, ini kasih Tuhan. Yang kedua dari mengapa menjaga perkataan, dari Matius 15 ayat yang ke-18. Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 15 ayat yang ke-18. Ya, saya cari Matius 15 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita sungguh-sungguh. Sekali lagi, kunci menjaga perkataan adalah menjaga hati. Kalau hatinya benar, maka diharapkan perkataannya benar. Tapi kalau hatinya salah, yang keluar pasti salah. Sekalipun berusaha berkata benar, namun kebiasaannya, orang yang hatinya jahat, yang keluar adalah jahat. Yang hatinya kotor, yang keluar kotor. Tapi kalau hatinya bersih, yang keluar diharapkan bersih. Karena kontaminasi pikiran bisa terjadi. Saudara, dari mulut bisa keluar perkataan berkat. Dari mulut juga bisa keluar perkataan kutuk. Hati-hati. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 menyatakan hal itu. Saya akan bacakan Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Wow, haleluya. Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama. Bisa memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi dari mulut yang sama. Bisa bersungut-sungut. Bahkan bisa mengutuk. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang mendukakan hatinya orang, kata-kata yang membuat hati orang pahit. Memang tergantung respon orang yang mendengar. Tetapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka yang keluar dari perkataan kita pun bisa kita jaga. Bahkan ada orang memang suka ngomong terlalu cepat. Hati-hati kalau kita ngomong terlalu cepat, karena orang yang mendengarnya pun belum tentu bisa menangkap semua perkataan kita. Kita harus mengatur perkataan kita, lembut kerasnya, cepat lambatnya, tekanan-tekanan kata, itu sangat penting. Saudara, mengapa menjaga perkataan? Kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita bicarakan. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan dari mulut keluar perkataan berkat dan kutuk. Hati-hati. Hal yang kedua, berkat menjaga perkataan. Amsal 21 ayat 23 kembali. Dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Berkat menjaga perkataan adalah memelihara dan menjaga diri kita dari segala kesukaran. Dari mulut kita ada berkat yang mengalir. Dari mulut kita membuka pintu-pintu kesempatan. Dari mulut kita dapat mempererat hubungan. Dari mulut kita keluar kalimat-kalimat yang menguatkan, menghiburkan orang lain. Dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang menyembuhkan, memulihkan. Dari mulut kita bisa membuat orang lain bersyukur dan memuji, menyembah Tuhan. Biarlah itu keluar dari kehidupan kita. Bahkan karena perkataan kita adalah perkataan berkat, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menyembuhkan, memulihkan. Itu menjadi perlindungan buat diri kita sendiri. Hati-hati ketika kita mengeluh. Hati-hati ketika kita sedang kecewa. Hati-hati ketika kita sedang marah. Jaga perkataan kita.
Jangan sampai kata-kata yang keluar, lalu kita berkata, aduh terlanjur aku ngomong. Itu kesalahan. Saudara, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan kesalahan. Karena biasanya kata-kata yang keluar dari mulut kita sudah pernah kita pikir, sudah pernah ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, jaga hati sungguh-sungguh. Jaga pikiran kita sungguh-sungguh. Jaga perkataan kita sungguh-sungguh. Bahkan jaga sikap kita. Jaga perilaku kita. Hal yang kedua, berkat menjaga perkataan, orang itu menikmati keamanan di dalam hidupnya. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Sekali lagi, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Artinya, kalau kita bisa menjaga mulut kita, kita bisa menikmati rasa aman. Rasa aman kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan waktu kita menjaga hati dan menjaga kehidupan kita. Saudara, dan akhirnya, berkat menjaga perkataan adalah menikmati hidup. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari latih perkataan kita, latih kalimat-kalimat yang keluar kita, bukan kalimat-kalimat yang jahat, bukan kalimat-kalimat yang menyakitkan hatinya orang lain, bukan kalimat-kalimat yang membuat sakit hati, membuat pahit hatinya orang lain. Biarlah keluar kalimat-kalimat dari mulut kita, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan semangat mereka, membuat mereka menjadi orang yang menemukan jati dirinya. Jati diri itu karakter, dan biarlah setiap orang yang berjumpa dengan kita melihat Yesus Kristus. Saudara, mari sadari, waktu kita menjaga perkataan, kita bisa menikmati hidup. Sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 10 saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kekasih Tuhan, ada dua hal yang sudah saya sampaikan. Pertama, mengapa menjaga perkataan, dan yang kedua, berkat menjaga perkataan. Kiranya keluar perkataan-perkataan yang menyembuhkan, meneduhkan, melembutkan, membangkitkan semangat orang-orang yang mendengar kalimat perkataan kita. Kunci menjaga perkataan adalah menjaga hati kita. Kunci menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah menjaga hati kita murni dan bersih. Mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa, kami mau belajar Tuhan menjaga hati. Pimpin kami, tegur kami, ingatkan kami. Biar setiap hari kami menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, dan menjaga perkataan kami. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, kami minta ampun bila mana kami sudah memperkatakan kalimat-kalimat yang menyalahkan Tuhan, yang menentang Tuhan, yang menyalahkan Tuhan. Tetapi malam ini kami berkomitmen, kami mau diperbarui, kami mau dipulihkan, kami mau dikuatkan kembali. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang membangun, memulihkan, menyembuhkan. Kami malam ini berdoa Tuhan, buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah hatinya, menjamah hidupnya, menjamah tubuhnya, menjamah jiwanya, dan khususnya menjamah rohnya. Biarlah mereka sembuh roh, jiwa, dan tubuh. Baik hari-hari ini yang sedang isolasi mandiri di rumah karena COVID-19 maupun yang ada di rumah sakit. Baik yang sedang mengalami sakit kanker, tumor, sakit di ginjal, di jantung, di paru, dan organ-organ tubuh yang lain. Kami berdoa,
Kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Dan kami percaya ada mujizat di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, bermasalah dalam studinya, bermasalah dalam pekerjaannya. Tuhan memberikan hikmat, memberikan solusi, memberikan kerukunan buat yang sedang mengalami goncangan dalam keluarga. Kami berdoa, biarlah hari-hari ini kami belajar hidup, mengucap syukur, dan tidak bergaya hidup flexing, bergaya hidup pamer. Dan biarlah kami dapat mengelola berkat Tuhan, bersyukur dengan berkat Tuhan setiap hari. Dan kami percaya Tuhan sudah mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kami. Malam ini kami minta berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia sembuh, Indonesia pulih, dan ekonominya dibangkitkan kembali. Kami berdoa buat setiap orang yang bekerja setiap hari, yang studi setiap hari. Biarlah mereka diberi hikmat, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu buat kami semua yang setiap hari mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya, karena Tuhan punya hari esok buat kami. Masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan, curahkan, limpahkan berkat-Mu yang luar biasa itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Jaga perkataan saudara. Tuhan Yesus memberkati.